Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ilyas. Di sini akan membawakan materi ke-10 yaitu In-House Public Relation. Pengertian Public Relation. Definisi public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik di antara organisasi dan masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus-menerus karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Hal ini didukung oleh pendapat Alma yang mengatakan bahwa public relation adalah kegiatan komunikasi yang dimaksud untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Sedangkan Marston mengatakan public relation adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Tujuan public relation. Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Secara keseluruhan, tujuan dari public relation juga untuk menciptakan citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, public relation bertujuan untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu pihak dan dengan pihak lain agar komunikasi terjalin dengan harmonis. Menurut Rosadi Ruslan, tujuan public relation adalah pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Dan keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Fungsi in-house public relation. In-house public relation merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut dan harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Public relation ada beberapa fungsi. Pertama, kegiatan bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Kedua, fasilitator proses pemecahan masalah. Sebagai fasilitator pemecahan masalah merupakan peran public relation dalam merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas dengan
manajemen senior. Ketiga, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Keempat, sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Dan kelima, unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Komunikasi internal sebagai fungsi in-house public relation. Komunikasi internal telah menjadi salah satu fungsi terpenting tim in-house. Komunikasi internal yang baik pada akhirnya akan bermanfaat bagi perusahaan. Tetapi, ada situasi yang mana komunikasi internal akan berperang dalam pengurangan ketegangan dan kekhawatiran. Komunikasi internal yang hebat dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir penyebab konflik atau perselisihan yang terkait dengan tingkat upah, perampingan karyawan, kesehatan, dan keamanan. Sikap meremehkan masalah-masalah di atas menunjukkan perusahaan telah melakukan kesalahan serius. Komunikasi internal seharusnya membantu karyawan untuk mampu memahami visi, misi, nilai-nilai, dan budaya organisasi, sehingga dengan demikian seluruh karyawan atau memperoleh informasi terkait perkembangan perusahaan. Komunikasi internal seharusnya dioperasikan menggunakan kode etik yang jelas meliputi unsur seperti transparan, jelas, singkat, informatif, dan independen. Baiklah, terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.